Hai rakyat halu. Sudah menghalu apa hari ini? Masih rebahan? Mari siapkan cemilan dan secangkir kopi, karena kita akan lanjutkan album ke episode 5. Langsung kita cus. Youngjae terus kepikiran tentang kesedihannya. Sudah kehilangan sahabat dekatnya, sekarang ia harus menerima kenyataan bahwa anaknya juga mendapat nubuat yang padahal masih bayi merah. Youngjae berusaha mencari info pihak mana yang bisa dipercaya. Lalu ia membuka situs di laptopnya dan menemukan sebuah informasi yang ternyata Sodo bukan hanya sekedar perusahaan pengacara, tapi Sodo sudah ada sejak zaman penghujung dinasti Han. Sodo adalah nama suatu sekte yang dulunya mempunyai daerah, dan daerah itu dianggap suci bagi keagamaan. Bahkan pada zaman dulu, buronan sekalipun tidak akan bisa ditindak atau ditangkap bila buronan itu masuk daerah Sodo, karena memang tidak diperkenankan hukum dan kekerasan. Ya, lebih jelasnya lebih menyerahkan pada karma gitulah. Tiba-tiba, atasannya datang. Ia heran, Youngjae yang ternyata jatah Suti, tapi masih ada di kantor. Atasannya juga menyinggung soal Junwo, tapi Youngjae pura-pura tidak tahu mendengar tentang Junwo. Youngjae jadi teringat tentang Hyungjun. Youngjae pun bergegas mencari info tentang Hyungjun. Sementara itu, di agen Yuji menemui seorang yang bernama Yongsuk. Dia menerima nubuat kematian. Mereka memanggilnya pendosa. Diceritakan, ia menerima nubuat kematian pada saat ia di pasar swalayan, dan waktu kematiannya 6 hari pukul 17, dihitung dari 6 hari yang lalu. Beberapa jam lagi berarti ya. Seorang yang sepertinya donatur nyuruh cepat-cepat mempersiapkan demonstrasi kematian Hyungsuk. Sudah pasti ya, orang ini hanya memikirkan bisnis. Kita balik lagi ke Youngjae. Ia berhasil mendapatkan kontak Hyungjun dan cepat-cepat mencarinya. Tanpa disadari, ternyata ada seorang wanita yang memata-matai Youngjae. Lalu di gedung kebenaran baru, sedang diadakan acara demonstrasi kematian dari Yongsuk. Pastor Jongchil memperlakukannya bagaikan orang yang benar-benar terhukum berat. Habis-habisan Yongsuk direndahkan. Bahkan keluarga Yongsuk pun dihadirkan untuk melihat kematiannya. Hingga akhirnya sang malaikat pencabut nyawa pun datang. Di tengah proses eksekusi, Pastor Jongchil merasa senang karena rating tayangannya naik drastis. Semua berjalan hingga Yongsuk pun tewas. Dan datang Yuji untuk mengajukan rapat komite kebenaran baru. Youngjae akhirnya bertemu dengan Hyungjun. Sementara itu, di rapat kebenaran baru, Yuji melaporkan tentang Sodo. Bersamaan Youngjae yang sedang berdiskusi dengan Hyungjun, dia menjelaskan semuanya tentang kebenaran baru dan bisnis Sodo yang ingin menyembunyikan orang-orang yang menerima titah. Kembali ke rapat kebenaran baru, Youngjae menyuruh untuk menangkap satu persatu orang-orang Sodo karena menurutnya adalah penistaan. Namun karena itu di luar kuasa Yuji, akhirnya Youngjae memberikan mandat pada Yuji, semacam pelantikan gitulah. Yuji memutuskan untuk meminta bantuan Arrowhead untuk menangkap orang-orang yang menentang dan juga yang bersangkutan dengan Sodo. Youngjae akhirnya bertemu dengan Heijin. Heijin pun meminta untuk menampilkan secara siaran langsung eksekusi bayinya agar bisa membuka mata dunia. Namun Youngjae menolak keras. Ya, karena mana ada orang tua yang tega ya. Sementara itu, salah satu anggota Sodo diinterogasi dengan sadis oleh Arrowhead untuk mencari informasi siapa saja yang terlibat dalam Sodo.
Setelah mengancam akan melukai istrinya, ia pun memberitahu Hong Jun juga terlibat. Lalu kembali pada Yong Jae dan Hyung Jun. Ternyata Hyung Jun mempunyai masa lalu kelam di saat anaknya menerima nubuat kematian, bahkan hanya dalam 30 detik. Tiba-tiba datang monster neraka itu dari depan mobil. Hyung Jun pun berusaha menghindar, malah masuk ke jurang bersama mobilnya. Dan pada akhirnya anak Hyung Jun pun tewas dieksekusi. Setelah bercerita, Hyung Jun pun pergi. Pada saat di perjalanan menunggu lampu merah, tiba-tiba mobil yang dikendarai Hyung Jun ditabrak dari belakang oleh mobil Arrowhead. Tak sampai di situ, ia pun kembali ditabrak dari samping. Sampai ia pun terluka parah. Arrowhead pun membawanya untuk diinterogasi. Kita beralih pada Seo Hyun dan Yong Jae yang menyampaikan kesedihannya. Ia bertekad punya anak dan akan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Tapi yang terjadi, anaknya malah akan dieksekusi sebagai pendosa. Sungguh hal yang tak masuk akal. Kita lanjutkan pada Hyung Jun yang diculik. Ia tersadar dan dirinya sudah diikat. Di sana sudah terdapat rekannya yang tadi disiksa. Arrowhead membutuhkan data navigasi mobil Hong Jun untuk melacak riwayat perjalanan, yang pastinya akan menemukan orang-orang sodo lainnya. Pada akhirnya Hyung Jun pun dimasukkan ke tabung kremasi dan dibakar hidup-hidup. Meskipun ia sudah mengingatkan bahwa Pastor Jeongchil dan kebenaran baru menipu mereka dengan ajarannya. Kembali pada Hae-jin yang mencoba menghubungi Hyung Jun, tapi tidak bisa. Ya, dia nggak tahu kalau Hyung Jun sudah mati. Tak lama datang para anggota Arrowhead dan Yuki yang hanya di dalam mobil. Hae-jin menyadari kedatangan Arrowhead. Ia pun memusnahkan hal-hal yang kira-kira bisa membocorkan informasi. Begitu para Arrowhead sampai datang di ruang Hae-jin, ia sudah hilang. Tapi sialnya, ada yang melihat posisi Hae-jin. Sampai pada saat Hae-jin terpojok, ternyata ia lebih tangguh dari sebelumnya. Tapi karena lawannya laki-laki, udah gitu keroyokan kan, ia memilih kabur. Dengan melompat, meskipun terpincang-pincang, ia tetap berlari. Hae-jin dicegat oleh Yuji dan rekannya. Syukur ia menyimpan alat setrum, jadi dengan mudah meloloskan diri. Yuji yang cuma bisa ngoceh dijatuhkan dengan mudah, lalu Hae-jin pun lolos. Di suatu pagi, seorang polisi menemukan jasad Hyung Jun dan rekannya yang ternyata bernama Ganbei. Sudah tergantung di jalan raya dengan kondisi gosong layaknya orang yang terkena nubuat kematian. Dan ada lambang Arrowhead juga yang dibuat di atas aspal. Yong Jae yang baru sampai tempat kerjanya terkejut melihat berita jasad yang digantung itu. Padahal baru ketemu semalam kan. Tak lama Hae-jin pun menelpon Yong Jae dan memperingatkan untuk tetap bersama istrinya. Ia pun pasti langsung berpikir, iya juga ya. Benar saja, Seon Yoon membawa bayinya ke markas kebenaran baru dan episode 5 pun selesai. Oke, terima kasih sudah tetap stay di konten saya. Tetap sehat selalu, sampai jumpa di episode 6.